Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal merupakan sebuah tempat untuk menampung harta dan barang orang yang berzakat, berinfak dan bersedekah. Pada suatu malam ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal tersebut, dia mendapati ada orang yang mengambil salah satu barang yang ada di dalam Baitul Mal tersebut. Oleh Abu Hurairah ditangkaplah orang tersebut. Ketika orang tersebut ditangkap, dia melepaskan barang bawaannya, kemudian dia ambil lagi. Sambil dia mengatakan, "Saya orang miskin dan saya membutuhkan barang ini." Karena merasa iba, Abu Hurairah pada akhirnya melepaskan orang ini. Keesokan harinya, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW menanyakan, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Abu Hurairah menceritakan kejadiannya dan pada akhirnya melepaskan orang tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Dia berdusta dan nanti malam dia datang lagi." Setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi, Abu Hurairah pada malam hari yang kedua semakin waspada akan datangnya tamu tersebut. Sampailah pada malam hari, dia mendapati lagi orang yang sama melakukan pekerjaan yang sama, yakni mengendap-endap masuk ke dalam Baitul Mal, mengambil barang yang ada di dalamnya, kemudian menumpahkannya. Tentu setelah ditangkap oleh Abu Hurairah, orang tadi kemudian meminta lagi keringanan kepada Abu Hurairah untuk dilepaskan karena dia mengaku dia orang yang sangat membutuhkan dan punya keluarga, bahkan berjanji tidak akan melakukan hal perbuatan lagi yang seperti ini di malam-malam yang akan datang. Abu Hurairah karena merasa kasihan dengan orang tersebut akhirnya melepaskan orang ini. Singkat cerita, pada pagi harinya Abu Hurairah bertemu kembali dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjelaskan sebagaimana yang dilakukan pada malam sebelumnya. Ia mengendap masuk ke Baitul Mal, mengambil barang, kemudian menumpahkannya, kemudian mengambilnya lagi. Ketika dia ditangkap, dia meminta kebijaksanaan agar bisa dilepaskan. Begitu kata Abu Hurairah. Kata Nabi, dia adalah pembohong dan dia akan kembali lagi pada malam berikutnya. Singkat cerita, pada malam berikutnya, orang tersebut memang datang lagi sebagaimana yang Nabi katakan. Melakukan hal yang sama lagi, yakni mengambil beberapa barang, kemudian menumpahkannya dan mengambilnya lagi. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, dan kata Abu Hurairah, "Saya benar-benar akan menyampaikan perbuatanmu itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Orang tersebut tadi meminta belas kasihan lagi kepada Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, lepaskanlah aku. Nanti aku akan ajari kamu sebuah hal. Jika kamu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, atau yang kita kenal dengan ayat kursi, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadamu dari gangguan setan sampai di pagi hari." Begitu kata orang tadi. Abu Hurairah karena mendapatkan ilmu baru dari orang tadi, maka orang tadi dilepaskan kembali oleh Abu Hurairah. Sampai pada keesokan harinya, Nabi bertanya lagi kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apalagi yang dilakukan oleh tawananmu?" Begitu kata Nabi. Kemudian Abu Hurairah menceritakan kronologinya, sama seperti malam pertama dan malam yang kedua. Namun pada malam yang ketiga ini, kata Abu Hurairah, dia mengajarkan kepadaku sesuatu hal yang bermanfaat bagiku, yakni jika aku membaca ayat kursi sebelum aku tidur, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadaku sampai di pagi hari dari gangguan setan. Kemudian Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, "Yang dia katakan itu adalah benar, walaupun dia seorang pendusta." Begitu kata Rasulullah.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang yang datang kepadamu di 3 malam berturut-turut itu?" Kata Abu Hurairah, "Tidak wahai Rasulullah, saya tidak mengetahui orang tersebut." Kemudian Rasulullah berkata, "Dia adalah setan." Mendengar jawaban tersebut, Abu Hurairah tertegun sejenak. Cerita tadi diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Dan beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita tadi adalah kebenaran itu harus kita ambil walau datang dari mulut seorang pendusta. Bukan melihat kepada siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil pada cerita ini.